Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala faslun fi ahkamis salam. Pasal yang menjelaskan tentang hukum pesan memesan. Salam. Salam atau salam sama aja. Wa yasihhu as-salamu halan mu'ajjalan fima takamala fihi khamsatu syara'it. Salam sah baik itu pembayarannya secara halal pemuajjalan, baik itu pembayarannya secara cash, kontan ataupun tempo. Fima takamala fihi khamsatu syara'it, selama 5 syarat ini terpenuhi. Jadi cara pembayaran salam itu bisa dengan 2 cara. Bisa dengan halal, kontan, atau muajjal. Muajjal itu tempo atau kredit. Jadi kredit itu boleh selama dengan tata cara yang benar. Makanya intinya yang menyebabkan sesuatu menjadi riba itu adalah akadnya. Makanya kan iklan sekarang akad syar'i, ya kan? Cicilan apapun dibilangnya akad syar'i. Memang betul intinya di akad, tapi nanti perkembangan itu berlaku ketika eksekusinya. Kalau akadnya betul, eksekusinya salah, ya tetap jadi riba nanti. Ada 5 syarat supaya pemesanan kita menjadi sah di dalam pandangan syariat. Yang pertama, yakuna madbutan bisifah. Barangnya itu harus dhabit. Dhabit itu jelas dengan cara disifati, yang bisa membedakan antara satu jenis dengan jenis yang lainnya. Misal mau pesen kambing yang gede, umurnya 2 tahun misalnya, atau pesen ayam yang beratnya 2 kilo per ekornya. Intinya harus ada sifat, tapi sifat ini nggak boleh yang susah dicari. Sifatnya nggak boleh yang susah dicari. Misal pesen ikan lele yang 1 ekor beratnya 20 kilo, gila. Susah dicari, nggak bisa. Kalau zaman dulu ketika masih ada perbudakan, bisa mesen budak yang saudaraan, dua-duanya perempuan, kakak sama adik, itu susahnya. Atau mesen mau beli budak, pesen tolong cariin, tapi harus orang tua sama anak, ibu sama anaknya, atau bapak sama anaknya, nggak bisa, susah. Atau misal Allahumma sholli Muhammad, batu atau apa namanya, mutiara. Mutiara kan kecil-kecil ya. Ada mau pesen dong sama ente mutiara yang gedenya setanganan, sekokolannya, nggak bisa. Jadi harus disifati dengan sifat yang bisa membedakan barang tersebut dengan yang lainnya, tapi sifatnya bukan sifat yang menyebabkan sesuatu itu jadi nggak ada. Kalau disifatin tapi menyebabkan sesuatu itu jadi nggak ada, kalau nggak sah salah. Kemudian yang kedua, an yakuna jinsan lam yakhtalif bihi ghairuhu. Nggak boleh tercampur dengan selainnya. Jadi nggak boleh kita pesan sesuatu yang sudah tercampur, kecuali kadar campuran itu terkadar. Kadar campuran itu bisa dihitung. Misal pesan baju yang bahannya setengah wol, setengah katun, itu boleh 50-50. Tapi kalau pesan apa namanya, misal bahan yang baju yang pokoknya bahannya macam-macam gitu, nggak terhitung, nggak terukur, jadi nggak boleh. Kalau pesan makanan boleh nggak?
Ini kan baru 2 syaratnya ya. Pesan makanan kan makanan terukur tuh ya. Iya kan? Kita misal pesan kebuli. Pesan kebuli. Kan terukur dia, kadarannya terukur. Berasnya sekian, bumbunya bawangnya misal sekian, ini sekian, sekian, ada takaran. Maka dengan 2 syarat ini, 2 syarat terpenuhi. Kita belum masuk syarat yang lainnya ada 5. Atau sepatu, pengen pakai sepatu pengen Anda pesan sepatu dari kulit ular sama kulit buaya. Nah, itu harus jelas disifatin, kulit ularnya berapa persen, kulit buayanya berapa persen, kulit sintetisnya misal berapa persen kalau mau pesan. Syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, walam tadkhulun nar li halatin. Nggak boleh dimasukin ke api, artinya nggak boleh dimasak, nggak boleh digoreng, nggak boleh direbus, nggak boleh dibakar. Nah, jadi tadi kalau pesan makanan berarti nggak sah dengan akad pesan memesan. Makanan tuh nggak bisa dipesan dengan akad pesan, nggak bisa. Bisanya dengan akad jual beli. Maka gimana caranya? Karena nggak terpenuhi syarat ketiga di sini, nggak boleh dimasukin ke api. Baik itu secara langsung ataupun nggak langsung. Kan kalau digoreng, dibakar, direbus itu kan secara nggak langsung, baik secara langsung ataupun secara nggak langsung. Kecuali untuk mengeluarkan benda tersebut gitu. Misal Allahumma sholli Muhammad, madu itu kan dia nggak keluar madu kecuali dibakar kan. Ya, baru setelah dibakar itu diperes baru dia keluar jadi madu. Kalau enggak. Nah, maka madu boleh. Tapi kalau yang bahan-bahan atau benda-benda yang lain kayak makanan itu kan nggak perlu dibakar sebetulnya, nggak perlu dikenain api, sudah bisa dipesan. Maka gimana caranya? Tetap akadnya nanti pakai akad jual beli. Tolong buatkan saya sekian, saya mau beli sekian, berapa porsi? 20 porsi. Ya udah dibuatin dulu. Jadi tetap akadnya pakai akad jual beli. Ya, artinya bedanya cuma di akad itu, makanya tadi sah atau tidak bedanya di akad doang. Kalau aneh mesen ya sekian, nah berarti pakai akad pesan. Tapi kalau aneh beli jumlahnya sekian, oh ya sudah nanti jam sekian dibawa. Nah di akadinnya di majelis ketika ya udah ini uangnya saya kasih, ini barangnya saya beli, saya ambil. Jadi jangan ada akad pesan memesan. Kenapa? Karena syarat ketiganya nanti nggak terpenuhi. Kemudian yang selanjutnya, syarat yang keempat, wa al yakuna muayyanan wala min muayyanin. Yang keempat dan yang kelima, wa al yakuna muayyanan. Enggak boleh udah ditentuin. Jadi muayyan itu misal begini, udah ditentuin tuh gini, udah dibayar. Misal ana mesen baju ini, ana mesen baju dengan harga handphone ini, itu udah nggak boleh ditentuin gitu. Nah itu udah tentu, nggak bisa dong. Ini ana mesen baju yang ini nih, harganya harus segini. Ya itu bukan mesen, namanya jual beli. Kan lagi tawar menawar. Lah kalau harga baju itu lebih mahal daripada handphone ini kan nggak bisa. Atau misal baju itu lebih murah daripada handphone ini, tetap aja nggak bisa. Jadi nggak boleh ditentuin, cuma boleh disifatin doang. Si harganya tuh nggak boleh. Jadi bukan masalah si harganya ditentuin apa enggak, ditentuin dengan sesuatu yang sudah jelas. Anak pesen peci seharga tasbih anak misalnya. Anak pengen pesen peci yang ini nih, peci yang ini nih. Udah ditunjuk pecinya, lah kan nggak pesen namanya, beli itu mah, ya kan? Jadi nggak terpenuhi syaratnya. Anak pesan peci yang ini, tapi harganya harus seharga tasbih ini. Iya kalau harga tasbihnya lebih mahal, penjualnya mau. Lah kalau harga tasbihnya lebih murah, kan jadi nggak mau gitu. Maka nggak terpenuhi. Wala yakuna muayyanan, nggak boleh sudah ditentukan. Wala min muayyanin. Dan nggak boleh dari benda yang sudah jadi harganya si bendanya ini nggak boleh ditentuin, uangnya juga nggak boleh ditentuin. Nih, kan tadi contohnya apa bendanya yang ditentuin. Ini enggak, ini uangnya nih. Anda beli,
Ane beli, ane mesen dengan 100.000, ane pengen beli yang ini, uangnya harus ini 100.000, barangnya harus beras yang ini, yang itu. Kenapa nggak sahnya gitu? Kenapa nggak bolehnya? Kenapa nggak sahnya? Karena nanti jadi nggak dipesan. Andaikan uangnya lebih rendah, si penjualnya nggak mau, pasti rugi. Intinya ini masuk ke bai'ul gharar, jual beli yang ada kadar merugikan di dalamnya. Jadi ini 5 syarat supaya pesan memesan kita sah. Dan kemudian di sini dilanjutkan summa li sihhati salami fihi thamaniyatu syara'it. Untuk sahnya barang yang dipesan ada 8. Itu tadi untuk sah akadnya ya. Sekarang supaya si salamnya menjadi sah, ada berapa syaratnya? Ada 8 lagi. Pertama, wa huwa an yasifahu ba'da dzikri jinsihi wa naw'ihi bis sifatil lati yakhtalifu biha tsaman. Harus menyebutkan si bendanya itu setelah menyebutkan jenisnya. Harus disebutkan apanya? Disebutkan macamnya dengan sifat yang bisa membedakan harganya. Jadi harus disebutin. Setelah disebutin, misal Anda pengen, kan kalau domba, kambing ada macam-macam, ada domba, ada kambing. Anda pengen domba, jenisnya domba, bukan kambingnya, bukan kambing Jawa. Kemudian disifatin, yang beratnya sekian, umurnya sekian, maka itu bisa merubah harga. Karena kan kalau hewan tergantung harganya, umurnya. Misal baju, Ane pengen baju jenisnya gamis, kan baju banyak, Ane pengen mesen gamis tuh, jenisnya gamis. Bahannya bahan apa? Bahannya buat musim dingin, wol. Bahannya bahan wol. Wolnya wol mana? Kan wol juga banyak gitu. Misal ada wol Garut misal. Wol-wolnya wol mana aja gitu disebutin. Itu bisa membedakan harga. Supaya apa? Supaya nanti si orang yang dipesankan kepada dia bisa menentukan, oh ini harganya sekian, ini harganya sekian. Jadi harus dijelasin sifat setelah jenisnya itu ada. Misal beli beras, Anda pengen beras Cianjur, mereknya disebutin. Nah tuh mereknya disebutin. Dari merek apa, misal Mekarwangi lah misal. Beratnya 100 kilo. Kan ada. Jadi ada perbedaan harga di sana. Kemudian wa an yadhkura qadrahu bima yanfil jahala. Harus disebutin kadarnya. Kalau yang pakai hitungan timbangan disebutin berapa timbangannya, yang pakai ukuran disebutin berapa ukurannya. Baju ukurannya ukuran apa. Jadi kalau nggak disebutin malah jadi nggak sah nanti. Kan jadi bai'ul gharar. Nah nanti tahu-tahu ente nggak nyebutin, makanya itu ini kadang Anda suka lihat nih syarat ini nggak terpenuhi kalau kita mau pakai di online shop. Itu kan biasanya ada catatannya tuh. Kalau tidak menyertakan ukuran, kami kirim random, kan begitu kan. Kalau tidak menyertakan warna, kami kirim random. Malah jadi nggak sah. Apa susahnya sih nanya gitu kan, namanya kita orang yang mau mesen, dia yang dipesenin kan tinggal dia yang nanya, sambut bola. Ini mau warna apa, ukuran apa, kan gampang. Malah kalau dengan seperti itu jadi nggak sah. Kenapa? Karena harus disebutin gitu. Ukurannya apa, warnanya seperti apa gitu. Karena kan ukuran beda-beda harganya. Ya coba aja kita beli baju nggak sama pasti harganya. Makin kecil S biasanya sama S beda sama M, L, XL, ntar XXL sampai triple XL beda terus, nanti beda lagi, makin jumbo makin kecil makin beda, makin besar makin beda. Jadi harus
disebutin juga kadarnya gitu. Tergantung kalau kadarnya dengan berat ya beratnya berapa gitu, kadarnya dengan panjangnya berapa. Kemudian wa in kana muajjalan zakara halli. Kalau muajjal, kalau dibayarnya itu apa namanya? Muajjal apa tadi? Allah Subhanahu bahasa Indonesia. Tempo. Nah, apa namanya? Kredit gitu. Kalau bayarnya kredit maka harus disebutkan waktunya. Kapan? Berapa lama temponya? Tempo 1 bulan. Ya sudah, tempo 1 bulan. Temponya berapa? 2 pekan, ya sudah 2 pekan. Ini antara yang dipesan dan yang mesen harus sama-sama kerjasama. Makanya Anda bilang ini paling banyak bohong nih yang tukang pesen-pesen begitu ya, tukang jahit, ya tukangnya pokoknya yang begitu kan. Biasanya ya tar sekian lama, ternyata belum selesai lagi, sekian lama belum selesai lagi. Bikin hadroh misalnya. Intinya yang tukang bikin dulu itu biasanya gede bohongnya. Baik si orang yang kalau biasanya kalau yang ngebeli gitu ya kan, kalau yang mesen jarang lah dia, karena kan pasti ditagih terus mau nggak mau dibayar. Tapi yang bikinnya nih kadang yang lama ini, jadi harus disebutin. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, wa an yakuna mawjudan indal istihqaqi fil ghalib. Harus ada si barang yang dicerahkan itu di waktu penyerahannya. Misal gini, ini kasusnya kalau mesen buah-buahan. Ini mesen korma kering, korma tamat di waktu musim dingin, gak bakal ada, maka nggak sah. Kenapa? Karena korma bukan rutop, korma basah itu hanya ada di musim panas. Kalau musim dingin dia lagi nggak panen, yang ada rutop. Nah ini kita mesen atau sebaliknya mesen rutop di musim panas, ya nggak ketemu karena belum saatnya gitu. Ini atau misal mangga musimnya bulan apa sih? Nggak apa gitu. Atau misalnya punya mesen durian di bulan yang bukan pada waktunya dia panen, susah, malah nggak sah. Harus dengan akad jual beli nanti, karena biasanya itu nggak ada gitu. Biasanya di waktu tersebut benda yang dipesan nggak ada. Misal kalau pakaian mah jarang ya, kan jarang. Kalau pakaian mah selalu ada. Ini biasanya makanan doang emang. Misal ini apa namanya, Allah masalah timun suri. Timun suri kan adanya cuma di bulan Ramadan misal gitu. Banyaknya ada mesen timun suri bukan di bulan Ramadan misal di Indonesia. Ada mesen timun suri bulan Muharram. Maka kalau mesen malah jadi nggak sah dengan akad pesan tersebut. Harus pakai akad jual beli. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, an yadhkura mawdi'a ghabdihi. Harus disebutin tempat penyerahannya kalau tidak memungkinkan di tempat akad. Misal di tempat akad mesennya kan nggak mungkin dong mesen by phone terus diserahinnya lewat telepon, kan nggak mungkin ya. Maka harus disebutkan tempat penyerahannya, teleponan gitu kan, mesen ya udah nanti tanggal sekian tuh tadi tuh aneh bayar, sekalian nanti bawa barangnya, kita ketemuan di mana, di sini di Zawiyah. Nah, tuh harus disebutkan kalau tidak memungkinkan menyerahkan di tempat saat akad. Tempat akadnya di telepon nggak mungkin diserahin by phone kan gitu. Atau misal tempat akadnya di tempat orang yang mesen, kan jauh dari yang dipesan, yang menerima pesanan dengan si pemesan itu kan jauh. Maka harus ditentukan di mana nih diserahinnya. Oh, di tempat yang mesen, tetap pokoknya dibawa kemari pesanan anak. Ada biaya tambahan ya kan gitu. Ada biaya ongkos nih, dihitung nanti. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-6, wa an yakuna tsamanu ma'luman. Harganya udah harus jelas. Makanya tadi udah harus dijelasin dulu tuh sifat-sifatnya. Jadi harganya udah harus jelas saat akad. Harganya berapa? Harganya sekian. Baru diakadi. Kalau nggak jelas harganya, belum jelas harganya, belum sah. Ya. Kemudian wa an yataqabadha qabla tafarruq. Harus saling serah menyerah di dalam satu majlis sebelum pisah antara orang pemesan dan yang dipesan. Orang yang menerima pesanan dengan yang memesan harus saling menyerahkan
si barangnya itu di satu majelis. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, wa an yakuna aqdu salami najizan la yadkhuluhu khiyarus syarti. Jadi akad salam itu harus nggak boleh pilih-pilih yang dengan khiyar kemarin. Kenapa? Karena kan udah disebutin sifatnya semua. Jadi nggak bisa dikhiarin lagi kecuali khiyar majelis. Misal saat penyerahan itu tadi dicek dulu barangnya, dipakai dulu bajunya, oh pas nih, dilihat dulu buahnya, oh bener nih sesuai dengan yang dipesan. Tapi kalau khiyar syarat nggak bisa, 3 hari ya, 3 hari nggak bisa. Jadi ini 5 syarat sah akadnya, 8 syarat sah salamnya. Sampai sini ada yang kurang jelas? Ini kita sering salah mesen memang kalau makanannya. Udah sering pakai akad mesen ini. Iya mesen makan. Padahal ini Pak emang ini mulutnya seringnya begitu. Padahal di tempat makan. Ya misal kita datang ke rumah makan ya, Mbak mau mesen ini dong. Kenapa Pak harus bilang mesen ya? Padahal Mbak saya mau ini. Kan kalau mau itu berarti ya beli. Tapi kalau mau pesen, ya udah berarti pesen. Jadi nggak sah Pak. Bukan dengan akad pesen. Jadi sebetulnya jual beli kita tergantung akad memang. Tergantung akad. Sama ke bank itu sebetulnya beli rumah, itu beli motor, beli mobil enggak riba, andaikan akadnya dan prakteknya betul. Kan anak pernah bilang yang jadi masalah tuh ke bank kita statusnya pinjam uang, dia pinjemin ke kita tapi dia yang beli. Andaikan kita nggak minjem uang, kita statusnya ke bank beli mobil, bank yang beliin, boleh jadinya. Jadi bukan minjem uang, kan kita statusnya ke bank minjem uang, bank yang beli, minjem uang sekian buat beli mobil, banknya yang beli mobil dengan uang pinjaman kita sekian, bank yang minjem bank kita minjem uang, bank yang beli motor uang. Jadi andaikan akadnya benar, akad beli mobil, ya sudah, bank yang beli mobil, harganya ke kita kasih harganya. Bukan kita akad ngutang gitu. Kalau akad ngutang malah jadi riba. Allahumma shalli wa sallim